Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Yang kecil bisa jadi bukit. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Sejak ku terima dia, hidupku dalam anugerahnya. Demikian syair sebuah lagu rohani. Lagu ini nampaknya tepat untuk menggambarkan bahwa hal-hal kecil mampu dibuat berdampak besar oleh kuasa Tuhan. Namun, suatu perubahan yang ada tentu harus diimbangi dengan sebuah langkah kecil seperti keputusan untuk percaya. Sebuah perubahan yang dimulai dari langkah kecil juga dibahas di dalam bahan Alkitab kita hari ini. Pembahasan perumpamaan mengenai biji sesawi di dalam naskah Alkitab ini berupaya untuk menunjukkan mengenai pengajaran Yesus akan kerajaan surga. Pada kalangan orang Yahudi, biji sesawi lazim dipakai menjadi sebuah contoh praktis untuk menggambarkan hal-hal yang dipandang remeh atau kecil. Perumpamaan ini merupakan gambaran kerajaan Allah yang diperkenalkan oleh karya pelayanan Yesus. Karya-karya tersebut nampaknya dimulai dari hal-hal sepele yang didasarkan belas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dampak yang dihasilkan cukup signifikan dan besar. Hal ini terbukti melalui setiap kesaksian mereka yang mengalami kuasa kerajaan Allah itu, melalui pengajaran dan mujizat yang ia lakukan. Pembahasan kedua mengenai perumpamaan ragi yang mampu mengembangkan adonan juga dipakai Yesus untuk menggambarkan sebuah langkah kecil yang ditempuh, seperti menyatukan ragi dan tepung dapat mengubah sesuatu menjadi besar. Hal ini sungguh menggambarkan realita bahwa keputusan beriman dapat menjadi suatu keputusan kecil yang membawa dampak besar, yaitu menyatukan kita menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Namun kenyataannya seringkali sulit bagi kita untuk melihat detil-detil atau keputusan kecil di dalam kehidupan kita sebagai bagian yang membawa pengaruh besar bagi masa depan kita. Ketika memutuskan sesuatu, kecenderungan kita akan memikirkan secara matang apabila hal tersebut adalah perkara besar. Namun di sini Yesus mengingatkan bahwa dari sesuatu yang kecil pun dapat berkembang dan tidak boleh disepelekan. Sebagaimana sebutir benih yang sama sekali tidak mempunyai kuasa untuk mengubah dirinya sendiri sampai saat ditanam ke dalam tanah, maka kita pun tidak dapat mengubah hidup kita untuk menjadi serupa dengan Yesus sampai kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Sesederhana kita memutuskan memohon pertolongan Roh Kudus untuk mengubah kita dengan kuasa-Nya, maka sesederhana itulah Yesus dapat membawa kita bertransformasi menjadi lebih baik. Langkah yang dapat kita lakukan adalah memutuskan untuk berserah dan percaya pada tuntunan tangan Tuhan. Diskusikan. 1.
Hal kecil apa yang sering kita sepelekan? 2. Menurut Anda, apa yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan menurut nats ini? 3. Yesus menghendaki kita untuk membuka hati bagi firman-Nya sehingga berubah. Menurut Anda, bagaimana penerapan membuka hati ini dalam kehidupan sehari-hari yang dapat Anda lakukan? Doakanlah. 1. Bersyukur atas kesempatan dari Tuhan untuk berproses dalam iman. 2. Bagi setiap orang yang berusaha untuk mempertahankan iman.